Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah perilaku konsumen di pertemuan yang ke-15. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan ke-15. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-15 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Izin saya share materinya. Di pertemuan ke-15 ini, kita membahas mengenai kepuasan dan ketidakpuasan konsumen. Apa itu kepuasan dan ketidakpuasan dari konsumen yang akan kita bahas ini? Bicara kepuasan dan juga ketidakpuasan konsumen. Kepuasan konsumen Kepuasan konsumen adalah suatu kondisi di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen terhadap sebuah produk dan jasa sesuai atau terpenuhi dengan penampilan dari produk dan jasa tersebut. Konsumen yang puas akan mengkonsumsi produk tersebut secara terus-menerus, mendorong konsumen akan loyal terhadap suatu produk dan jasa tersebut, dan dengan senang hati mempromosikan produk dan jasa tersebut dari mulut ke mulut, atau kita sebut word of mouth. Aspek-aspek kepuasan konsumen. A. Loyal terhadap produk. Ini sudah tentu. Jika konsumen puas, maka akan loyal terhadap produk dan juga ikut mempromosikannya dari mulut ke mulut. B. Adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif dan tidak negatif. Ini adalah aspek kepuasan konsumen. C. Perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli produk lain karena corporate branding dari perusahaan tersebut baik sekali. 5. Aspek kepuasan konsumen yaitu A. Tanggapan pelayanan, responsiveness of service. Ini adalah yang pertama. B. Kecepatan transaksi, speed of transaction. Kecepatan transaksi menjadi aspek kepuasan konsumen karena jika konsumen dilayani dengan cepat, maka dia akan mengalami kepuasan. C. Keberadaan pelayanan, availability of service. D. Profesionalisme. Sikap profesional juga akan memuaskan konsumen. E. Kepuasan menyeluruh, komprehensif dengan jasa atau pelayanan. Kita sebut di sini overall satisfaction of with service. Itu adalah 5 aspek kepuasan konsumen. Skema perilaku pencarian informasi di dalam kepuasan konsumen. Sabar Guna 2004 menyatakan ada beberapa aspek kepuasan konsumen, yaitu A. Aspek kenyamanan, yaitu meliputi lokasi perusahaan, kebersihan, dan kenyamanan. B. Aspek hubungan konsumen dengan karyawan, yaitu meliputi keramahan karyawan, informasi yang diberikan oleh karyawan, komunikatif, responsif, suportif, dan cekatan dalam melayani konsumen. C. Aspek kompetensi teknis petugas, yaitu meliputi keberanian bertindak dan pengalaman.
D. Aspek biaya, yaitu meliputi mahalnya produk, terjangkau tidaknya oleh konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dari konsumen atau pelanggan atau customer. Satu, kualitas pelayanan. Sudah tentu saja, kualitas pelayanan yang baik dan bagus akan mempengaruhi kepuasan dari konsumen. Dua, kualitas produk. Kualitas produk adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Jika produknya bagus, ini akan sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen itu sendiri. Tiga, harga. Harga atau price kita sebut adalah faktor yang sangat mempengaruhi kepuasan dari konsumen. Dan yang keempat adalah faktor situasi. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dari konsumen. 5 faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen yaitu A. Kualitas produk. Kualitas produk yang bagus akan mempengaruhi kepuasan konsumen yang ada saat ini. Yang kedua, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan di sini kalau kita lihat semakin bagus kualitas pelayanannya akan mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang ketiga, emosi. Sikap emosi juga akan mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang keempat adalah harga atau price, dan yang kelima adalah biaya. Sedangkan menurut Irawan 2004, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen adalah A. Kualitas produk. Kualitas produk yang bagus mempengaruhi kepuasan konsumen. P. Harga atau price. Tentu saja harga yang terjangkau, harga yang murah juga akan mempengaruhi kepuasan konsumen. C. Service quality atau kualitas dari pelayanan. Pelayanan bagus, baik, dan cekatan akan mempengaruhi kepuasan konsumen. D. Emotional factor adalah faktor-faktor yang bersifat emosional. Dan E. Biaya dan kemudahan. Tentu saja biaya dan kemudahan akan mempengaruhi kepuasan konsumen. Ketidakpuasan konsumen menurut Darmesta dan Junaidi 2002 dapat diukur dengan cara berikut ini. A. Nilai atau value added, nilai tambah. Ini akan mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan konsumen. Jika nilainya bagus, mempengaruhi kepuasan konsumen. Jika nilai atau value added-nya tidak ada dan tidak bagus, maka konsumen akan tidak puas. B. Manfaat. Manfaat produk atau jasa yang telah dibeli oleh konsumen, apakah akan mempengaruhi konsumen atau tidak? Ketidakpuasannya tergantung dari segi manfaatnya. C. Keinginan. Ini adalah faktor atau hal-hal yang dapat diukur dengan cara nilai manfaat keinginan menurut Darmesta dan Junaidi. Solomon 1992 menyatakan bahwa konsumen memiliki 3 tindakan yang berbeda dalam menghadapi ketidakpuasan sebagai berikut ini. A. Voice response, artinya respon terhadap suara. Respon kepada konsumen. Apakah responnya bagus atau tidak bagus? Jika responnya bagus, akan membentuk atau konsumen mengalami kepuasan. Jika responnya tidak bagus, konsumen akan tidak puas. B. Private response, artinya respon yang bersifat pribadi. C. Third party response. Ini adalah respon-respon yang ada. Disonansi pasca pembelian merupakan perasaan yang dirasakan konsumen pembelian. Disonansi pasca pembelian ini dapat terjadi setelah adanya keputusan pembelian, namun sebelum konsumen menggunakan tersebut. Disonansi pasca pembelian ini tidak sesuaian produk yang dibeli, yang menyebabkan munculnya perasaan bersalah atau cemas, sehingga umumnya konsumen berusaha mengubah sikap atau memodifikasi perilaku. Konsumen yang mengalami disonansi pasca pembelian akan mengalami keraguan terhadap kebijakan yang telah dilakukan. Setelah melakukan pembelian yang akan berdampak pada perilaku, tidak akan melakukan pemakaian, pembuangan produk, perilaku mengeluh, dan tidak melakukan pembelian ulang produk, serta merasakan penyesalan pasca pembelian.
Disonansi pasca pembelian kita lihat dari gambar berikut ini ada post purchase dissonance, produk disposal, purchase, usage, evolution, satisfaction, non-use, complaint behavior. Committed customer repeat purchase, increase use, brand switching, dan discontinue use. Ini adalah disonansi pasca pembelian. Jika konsumen mengalami kepuasan atau ketidakpuasan terhadap produk atau jasa yang dibeli oleh konsumen tersebut. Dimensi post purchase dissonance, emosional, wisdom of purchase, dan juga concern of per deal. Ini adalah dimensi-dimensi post purchase dissonance. Faktor-faktor yang mempengaruhi post purchase dissonance. Satu, the degree of commitment or irritability of decision. Dua, the importance of decision to the consumer. Tiga, the difficulty of using among alternative. Empat, the individual tendency to experience anxiety. Evaluasi setelah pembelian, tahap ini disajikan dalam rangka untuk memperluas pengalaman dan memori konsumen. Dua, untuk menyediakan sebuah pengawasan terhadap bagaimana baiknya ia melakukan seperti halnya ia membeli produk. Tiga, mengevaluasi bahwa apa yang diterima dari tahapan ini dapat membantu dirinya untuk dapat membuat penyesuaian pada strategi yang akan datang. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang 15. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.